Jadi pada malam kali ini gua udah di stasiun Banyuwangi Kota. Gua bakal naik KA Mutiara Timur Malam ke Surabaya. Ikutin terus perjalanan gua. Jadi ini suasana stasiun Banyuwangi Kota di malam hari. Nah, stasiun Banyuwangi Kota ini udah direnov ya. Jadi ini bagus banget. Ada ornamen-ornamen kayunya begini. Nah, kalau yang di atas sana itu tadi tuh parkir motor, tuh naik. Kalau parkir mobil ini yang di bawah sini nih. Jadi stasiun Banyuwangi Kota ini itu dulu sebelumnya namanya Stasiun Karangasem. Dan stasiun Ketapang itu sebelumnya namanya Stasiun Banyuwangi Baru. Mungkin biar orang nggak bingung ya, yang kota dikira yang Banyuwangi Baru, enggak. Padahal yang Banyuwangi Baru itu Ketapang, makanya namanya udah diganti kan. Terus yang ini Stasiun Karangasem udah dirubah jadi Banyuwangi Kota. Nah, terus misal teman-teman itu nyampe ya di stasiun Banyuwangi Kota, terus mau nyewa mobil atau nyewa motor itu bisa di depan-depan stasiun ini nih ada nih banyak nih gitu. Ini itu yang warna merah. Terus yang agak naik ke atas sana juga ada. Terus di sini juga ada beberapa warung gitu. Pokoknya enak, udah lengkap dah. Ada homestay juga. Terus ada di map tadi gue lihat ada tempat buat mandi juga begitu. Jadi di sini masuk ke stasiunnya. Nah, ini tertutup ya, soalnya stasiunnya itu ber-AC, enak banget deh stasiunnya. Kayaknya lebih cakepan stasiun Banyuwangi Kota ya daripada stasiun Ketapang. Soalnya gue kemarin turunnya di stasiun Ketapang, dan ini belum ada yang jaga, berarti belum bisa masuk dulu nih. Kayaknya gue bakal nyetak tiket dulu, soalnya keretanya itu mulai dari stasiun Ketapang yang paling ujung sana. Baru habis itu stasiun Banyuwangi Baru. Jadi gue bakal cetak tiket dulu di sini nih, di check-in counter. Bisa di scan, tapi kadang di scan tuh error ya kadang ya. Nah, jadi mending masukin ini nih kode bookingnya. Nah, di sini suasananya udah mulai sepi. Jadi ada Alfamart sama Roti-O yang di luar tempat setelah check-in boarding pass itu. Dan ini udah agak sepi soalnya kereta termalam dan terakhir dari Banyuwangi ke Surabaya ke arah sana itu ini Mutiara Timur Malam. Ini di Roti-O. Jadi di situ udah sepi. Paling nanti Logawa ya nyampe dari Surabaya, nyampe ke Banyuwangi gitu, sama Tawang Alun dari Malang, Bangil nyampe Banyuwangi ini malam. Tapi yang keberangkatan dari Banyuwangi yang paling malam nih Mutiara Timur Malam. Ada ke Surabaya lagi, satu lagi itu Belambangan Express. Dia itu dari sore dari Banyuwangi. Nyampe Surabayanya itu malam. Terus lanjut ke Jakarta. Jadi dia jauh banget tuh Belambangan Express. Kalau full tripnya ke Belambangan Express dari Banyuwangi ke Jakarta Pasar Senen itu 16 jam 31 menit. Dan ini kereta api Logawa kedatangan dari stasiun Purwokerto, Lempuyangan, Surabaya, dan dia nyampe di Banyuwangi Kota ini malam-malam ya. Dan bakal terus lanjut ke stasiun Ketapang berakhirnya dan istirahat di situ. Besok pagi baru lanjut ke Purwokerto lagi dia balik. Kelasnya ini full ekonomi, 80 penumpang, 40-nya hadap depan, 40-nya madep belakang. Kayak rangkaiannya Kertajaya dia gitu. Soalnya kan sebelumnya kan kereta New Generation tapi yang udah dibalik. Udah diganti gitu. Ini yang kemarin gua naikin nih. Nyaman sih kalau maju. Kalau mundur enak juga, tapi pas keluar tuh gue pusing banget cuy. Jadi di stasiun Banyuwangi Kota ini customer service terus sama loket buat perubahan dan pembatalan itu jadi satu ya, sama tempat buat pemeriksaan tiket sebelum menuju boarding ke kereta. Ini WC-nya tuh ada cowok sama cewek dipisah. Nah, ini nih musik kedatangan Banyuwangi. Mau bersih ya, bersih. Ada tisu sama sabun. Melanjutkan perjalanan kembali dari jalur 2 kereta api Logawa tujuan trafik stasiun Ketapang. Kereta Logawa lanjut lagi dia sampai Banyuwangi Ketapang. Jadi ini dia udah masuk, udah check-in boarding pass-nya. Nah, jadi tuh eksekutifnya tuh di depan si Mutiara Timur nih kalau dari Banyuwangi ya. Eksekutifnya di depan, kereta makan, baru belakangnya ekonomi New Generation yang 72 tempat duduk dan maju semua gitu. Tapi kalau di Surabaya kebalikannya, berarti ekonominya yang di depan begitu.
Nah, gua kali ini di eksekutif 4 nomor 5A 5B. Soalnya kenapa di tengah dekat kereta makan gitu. Jadi kan enak kalau misalnya mau ke kereta makan atau ada musolanya. Tapi udah malam sih ya, nyampe subuh. Kan udah sholat isya juga. Nah, jadi di sampingnya Roti O nih ada ruang tunggu yang AC nih. Nah, kan jadi enak nih. Kalau nunggu kereta jadi adem. Gue bakal nunggu di sini kayaknya dah. Ini belok kiri. Wah, adem banget, enak dah. Ya. Bersih, dan dingin. AC-nya nyala semua. Wah, enak banget ya. Jadi kereta api Mutiara Timur malam ini udah berangkat dari stasiun Ketapang Banyuwangi dan bentar lagi dia tiba di stasiun Banyuwangi Kota di stasiun Karangasem ini. Dan bakal di jalur 2 dia ini stasiun kereta apinya. Kali ini keretanya K1 09502 Dipo induknya Ketapang. Kereta api Mutiara Timur Ketapang Surabaya. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Mutiara Timur Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 43 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Konfigurasi seatnya Kak Mutiara Timur itu 22 dan jumlah semuanya ini 50 penumpang. Tapi di ujung depan sama ujung belakang itu ada single seat yang biasanya nomornya 13B atau 1C, tergantung sesuai arah kereta ya. Jadi nggak bisa ditebak 13B-nya di belakang apa di depan gitu, tergantung rangkaiannya pada hari itu. Dan kemudian kursinya ini udah dimodif semua sesuai sama dengan K118 sama K119 yang stainless steel generasi pertama. Jadi dia ini enak nih, ada headrestnya, bisa nyender kepala, nggak usah sampai miring-miring kepalanya. Jadi ini rangkaiannya itu adalah K1 09502 kereta eksekutif tidak berpenggerak 0. 95 itu adalah tahun keretanya dibuat ya. Terus 02 itu adalah urutan di tahun 95 itu dia urutan kedua. Dan ini dia kereta api Mutiara Timur masuk stasiun Rogo Jampi. Dan di sini bakal masukin penumpang lagi.
begitu. Gue bakal pindah ke tempat gue, nanti takutnya ada yang nempatin tempat ini. Nah, jadi belum ada yang duduk di 1C, gue duduk di 1C dulu lagi aja deh ya. Nah, sekarang gue mau nge-review ya kereta seatnya ini di Mutiara Timur. Jadi kalau lu naik kereta eksekutif malam-malam, lu udah bakal dapat selimut. Nah, tapi selimutnya nggak boleh dibawa pulang nih ya, gitu. Nah, harus ditinggalin di sini. Ini kalau kereta malam doang. Tapi kalau kereta pagi yang dapat tuh yang luxury doang. Terus di sini ada footrest, tingginya bisa diatur. Footrestnya kadang ada yang keras, ada yang nggak bisa tadi. Nah, ini bisa diatur. Nih, coba ya. Nah, ini bisa diatur. Ini ada kantong buat naro-naro. Nah, ini ada tong kresek sampahnya. Sekarang udah kayak di pesawat, cakep coy. Bisa buat muntah juga, tapi mudah-mudahan nggak muntah lah ya. Sini ada colokan untuk ngecas laptop atau ngecas HP. Ada volume emergency kalau yang di dekat tempat emergency nih, kayak 1C atau 13B. Nah, dan di sini ada TV, tapi TV-nya belum disetel. Kalau di eksekutif tuh di paling belakang, sama di paling depan tuh ada TV biasanya. Terus nanti biasanya lampunya nih diredupin kalau udah malam, udah night mode. Dan ini dia ada reclining seatnya, bisa direbahin. Dan ini juga ada meja kalau lo di eksekutif, mejanya di tangan. Nah, mejanya bisa buat makan, terus nanti ditutup lagi kayak gini guys. Nah, tapi yang terbaru ini nggak bisa ini nih dipanjangin. Kalau yang kereta-kereta lama kadang bisa dipanjangin gitu, agak geser dikit lagi gitu, ini bisa gerak. Tapi ini nggak bisa. Tapi udah mantap lah, kuat ya, buat makan atau buat naruh laptop kayak begitu. Oke, sama ini buat naruh minum. Udah. Kata gue ya, kekurangan kereta-kereta lama tuh ya, walaupun udah dimodif nih bangkunya nih yang jadi cakep gini kan, kadang tuh rebahinnya tuh nggak sama. Jadi yang gua 5B ini nggak terlalu rebah, tapi yang 5A tuh bisa lebih rebah dikit gitu, kan kocak ya. Jadi nggak sama. Terus gua coba yang di seat 1C ini, rebahnya juga nggak terlalu rebah banget. Beda sama kalau lo naik K118 atau K119, itu rebahnya tuh enak banget. Gue belum pernah naik yang K123 atau K124 tuh, gue belum pernah. Yang New Generation yang kedua gue belum pernah. Gue pernahnya yang New Gen 1 aja itu lumayan rebah, enak. Gue ada kereta makannya MP3 01202, tahunnya 2012, seri nomor urut yang kedua di tahun 2012. Ini dia suasana kereta makannya di pada malam hari ini. Dan gua beli bedongo buat angkat-angkat nih pada malam hari di kereta makannya. Ini legroomnya lumayan luas ya. Ini posisi ketika footrestnya nih nggak diturunin. Kalau lagi buat tidur nih, lebih suka footrestnya itu nggak dipakai. Ini dia mejanya ini nggak bisa dipanjangin, jadi udah pakam gini aja. Tapi kekurangan meja yang di seat gua ini kali ini, itu agak miring nih, lihat aja ya, agak miring ke kanan ke bawah gitu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kalisetail. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kalisetail, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dia WC-nya nih yang model-model udah di-upgrade, udah dimodif, ada kayu-kayunya gini. Jendelanya ini udah nggak bisa buat dibuka lagi. Terus coba cek airnya berfungsi dengan baik. Ada sabunnya tentunya, ada tisu, toilet paper, sama ada tong sampah, lengkap semuanya. Dan jangan lupa dikunci dulu kalau misalnya mau ke WC ya. Setelah jam 10 malam, night mode-nya ini udah dinyalain. Dan ini night mode-nya kereta eksekutif tahun 95, modelnya begini. Kayaknya yang bagus ya kereta-kereta zaman yang baru ya, yang dari 2018, 19, terus eksekutif Gen 2 yang 2023, 2024 itu lebih redup, lebih bagus, ada kuning-kuningnya tuh yang baru.
stasiun Sidoarjo berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api dan sampai jumpa di perjalanan Anda berikutnya. Stasiun Sidoarjo. Pada saat ini kereta api Mutiara Timur sudah sampai di stasiun Sidoarjo dan habis ini berhenti di Wonokromo, Surabaya Gubeng, terus dia nanti belok terakhir di Surabaya Pasar Turi. Jadi saat ini gue udah sampai di stasiun Wonokromo, gue turun di Wonokromo aja, soalnya bisa diturun di Wonokromo. Kan sekarang kereta-kereta kan yang dari Jakarta ke Gubeng nih dikit banget ya sekarang yang turun di Wonokromo nih. Tahu ya, gue belum lihat lagi. Soalnya lebih dekat ke daerah-daerah Surabaya Selatan, Surabaya Barat, ke daerah Jemur Sari juga. Daerah Timur akan lanjut menuju Surabaya Gubeng dan akan berhenti di perhentian terakhirnya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan udah selesai perjalanan gua dari Banyuwangi Kota menuju Wonokromo, Surabaya. Ikutin terus perjalanan gua yang selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Oh, ternyata ada komuter dulu nih lewat. Kereta lokal KRD, kereta rel diesel. Biasanya nih dari Surabaya ke Bangil sampai Pasuruan nih sekarang kayaknya.